Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Afazki Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita masih berkecimpung di dunia MTCNE dan topik yang akan kita bahas adalah failover dan load balance. Nah, jadi tanpa berbicara panjang lebar, langsung saja kita menuju konsep failover dan load balance. Konsep failover. Failover adalah sistem backup jaringan yang bekerja otomatis untuk mengganti koneksi utama ketika terjadi gangguan pada ISP utama. Untuk fungsinya, ini menjaga koneksi tetap aktif, mengurangi downtime jaringan, dan mengalihkan koneksi secara otomatis. Nah, untuk contohnya itu, misalkan jika ISP1 mati, maka router akan berpindah ke ISP2. Jadi, untuk contohnya ini, teman-teman, misalkan kita memiliki dua router ISP, di mana ketika si router ISP1 ini mati, nantinya si router ISP2 ini akan membackup langsung untuk memberikan internet dari si router 2 tersebut. Jadi, untuk si klien atau si customer itu, dia tidak akan kehabisan internet atau tidak akan terputus dari internet sementara. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas pengertian load balance. Load balance adalah metode membagi trafik internet ke beberapa jalur koneksi agar bandwidth lebih merata dan optimal. Fungsinya membagi beban trafik jaringan, memaksimalkan bandwidth internet, dan membuat koneksi lebih stabil. Untuk contohnya, misalkan sebagian pengguna menggunakan ISP1 dan sebagian lainnya menggunakan ISP2. Nah, untuk load balance ini, jika tadi di failover ini ada salah satu ISP mati, nanti akan ada yang backupnya. Sedangkan untuk si load balance ini itu adalah membagi bandwidth masing-masing router ISP ya teman-teman. Jadi misalkan si router ISP1 dia kelebihan beban atau terlalu banyak pengguna di ISP1, maka sebagian bisa dialihkan ke router ISP2 ya teman-teman, agar beban dari si ISP1 ini tidak terlalu banyak. Nah, untuk perbedaan utama dari failover dan load balance itu, pertama untuk failover dia untuk membackup koneksi, sedangkan untuk load balance yaitu tadi pembagian trafik. Nah, yang kedua, ISP cadangan untuk failover, ISP cadangan itu aktif saat ISP utamanya mati. Nah, sedangkan untuk si load balance ini semua ISP-nya itu aktif bersama nih, teman-teman. Lalu untuk yang ketiga ini yaitu untuk failover dia fokus pada stabilitas dan untuk load balance dia fokus pada performa ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah membahas selesai membahas tentang failover dan load balance. Nah, sekarang kita akan beralih ke konfigurasi failover dan load balance. Jadi, saya harap kalian tetap menyimak video ini dengan baik ya, teman-teman. Baiklah, teman-teman. Jadi, sebelum kita lanjut ke konfigurasi failover dan load balance, di sini kita tentunya harus menyiapkan si topologinya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan topologi visualnya. Dan di sini saya sudah tentukan untuk IP-nya, di mana yaitu saya ingin menggunakan IP statik dengan menggunakan 146 dan 148 ya, teman-teman. Jadi bisa kita buka untuk CLI-nya di sini. Di router ESP1 kita gunakan IP statik, di mana kita pertama kalian pergi ke IP DHCP client. Lalu kalian bisa disable untuk si IP DHCP-nya ya, teman-teman. Dan jika sudah kalian disable, nanti kalian lakukan tambahkan address, yaitu sesuai address yang ingin kalian gunakan. Lalu jangan lupa si prefixnya yaitu 124 dan interface-nya kalian pilih yang mengarah ke si internet ya, teman-teman, si networknya. Lalu selanjutnya kalian ketik IP root yaitu add gateway sama dengan masukkan IP dari si VM-nya ya, teman-teman, yaitu 10.0.137.1. Lalu di sini
jika sudah, kalian IP root print untuk mengecek apakah dia sudah aktif atau belum. Jika di sini munculnya AS berarti sudah aktif, tapi jika munculnya misalkan ISH itu berarti dia belum aktif ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah, kalian ke IP DNS, ketik IP DNS, lalu kalian print. Jika di servernya ini belum ada, kalian ketik IP DNS set servers, lalu ketik 8.8.8.8. Nah, selanjutnya di sini jika sudah kalian tambahkan untuk si IP DNS-nya, bisa kalian lakukan ping 88 dan juga ping google.com ya teman-teman. Jadi untuk tampilan berhasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat nantinya ada size, detail dan time-nya teman-teman. Jika sudah, kalian ping google.com dan jika sudah berhasil maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di router ESP2 kalian juga lakukan hal yang sama ya teman-teman, dimana kalian disable dulu untuk IP DHCP-nya, lalu tambahkan IP address-nya, IP root, gateway, dan juga IP DNS-nya sama ya teman-teman, yaitu server 88888. Nah, selanjutnya jika sudah, kalian bisa tes ping ya teman-teman. Di sini kita bisa tes ping sebentar. Ping 8.8.8 ya. Di sini bisa kita tes ping. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Untuk si router ESP2 juga sudah berhasil tes ping. Lalu di sini kita ping Google. Dan juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jika di sini kita sudah siapkan si topologinya, sekarang kita tinggal tambahkan untuk si router customer ya teman-teman, atau router kliennya ya teman-teman. Jadi kita klik di sini, klik kanan, lalu node. Di node ini ke MikroTik router OS, dan di MikroTik router OS kalian di sini cameo options-nya bisa kalian hapus ya teman-teman. Kalian hapus, lalu jika sudah kalian save. Nah, jika sudah kalian save, ini bisa kita nyalakan, dan sambil menunggu dinyalakan kita bisa sambungkan ke ESP1 dan ESP2 ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah disambungkan. Nah, teman-teman, jadi untuk si router customer ini bisa kita buka dulu untuk command line interface-nya. Nah, jika sudah, ini bisa kita loginkan dulu. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi ini dia untuk tampilannya. Di sini bisa langsung saja kita login, yaitu ketik admin. Nah, jika kita sudah ketik admin, di sini kita enter. Lalu di sini kita tunggu muncul untuk passwordnya. Kita enter lagi saja. Dan kita tunggu tampilannya hingga muncul tulisan MikroTik ya teman-teman. Nah, di sini langsung kita pencet N, lalu di sini kita ketik ctrl-C ya teman-teman, agar dia nanti berubah. Nah, jika sudah, ini bisa kita mainkan dulu untuk si Windows-nya agar bisa kita enter. Nah, jika sudah, di sini bisa kita ketik dulu IP address print. Seharusnya dia masih belum mendapatkan IP ya teman-teman. Di sini IP address print. Nah, di sini dia belum mendapatkan IP ya teman-teman. Jadi kita harus menambahkan IP-nya secara manual. Dan di sini itu saya sudah menambahkan IP untuk si Ether 2 dari ESP1 dan ESP2 ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menambahkan IP-nya, dimana untuk di ESP1 itu untuk IP dari Ether 2 adalah 192.168.1.1/24. Nah, untuk si ESP2
dia IP-nya adalah 172.16.1.1/24 ya, teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita akan menambahkan IP dari si router customernya ini ya, teman-teman. Jadi bisa kita ketik IP network dulu apakah dia sudah tersambung dengan si ESP1 dan 2. Di sini kita ketik IP network print ya, teman-teman. Nah, bisa kita di sini dia sudah tersambung, di mana untuk interface-nya dari si si router customer ini ada Ether 1 dan Ether 2, di mana Ether 1 ini mengarah ke ESP1 yaitu IP-nya 192.168.1.1. Nah, sedangkan untuk si yang ESP2-nya adalah 172.16.1.1 ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kita tambahkan saja di sini langsung untuk IP-nya itu IP address. Kita enter dulu. Di sini kita ketik add, lalu address lagi, sama dengan kalian ketik IP-nya sesuai dari mengikuti yang ESP1 dan ESP2 ya, teman-teman. Jadi ujungnya bisa kita ganti saja nanti. Jadi untuk si IP address yang pertama ini kita ikuti dari yang ESP1, di mana 192.168.1.2 ya, teman-teman, /24. Dan interface-nya kita ikuti interface yang mengarah ke si ESP1 dari si router customer ya, teman-teman, di mana yang digunakan itu adalah Ether 1. Jadi sini kita ketik Ether 1 ya, teman-teman. Ether 1, jika sudah kalian enter. Lalu di sini kalian tambahkan lagi untuk komennya itu sama ya, add address. Lalu di sini kita ganti interface-nya Ether 2, dan untuk IP-nya di sini kita gunakan IP address dari si ESP2 ya, teman-teman. Jadi sini kita ganti, yaitu tadi IP-nya adalah 172.16. Nah, titik 16.1.2/24 untuk interface-nya Ether 2 ya, teman-teman. Jika sudah, ini kita enter, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita testing apakah dia sudah terhubung dengan si masing-masing dari router ESP ini ya, teman-teman. Jadi bisa kita testing di sini ping 192.168.1.1 ya, teman-teman, untuk si IP dari si ESP1. Jika sudah, sini kita enter. Dan bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil melakukan ping ke router ESP1. Dan di sini kita bisa tes ping lagi ke router ESP2, yaitu tadi IP-nya 172.16.1.1. Jika sudah, kalian enter. Oke, sebentar. Oh, di sini saya salah menambahkan IP ya, teman-teman. Jadi sini ternyata dia malah 171 ya, teman-teman. Harusnya itu 172. Jadi bisa kita ganti dulu untuk IP address. Untuk menggantinya kalian bisa ketik set saja, set address number sama dengan 1. Sebentar dulu. Kita bisa cek dulu untuk si IP address 172 itu dia di nomor berapa ya, teman-teman. Kita ketik IP address print. Dan untuk yang 171 ini nomor 1 ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Jadi bisa ketik IP address set number sama dengan 1 atau 1 ya, teman-teman. Lalu ketik address sama dengan 172.16.1.1/24. Jika sudah, kalian enter. Nah, di sini bisa kita cek lagi, kita IP address print. Dan di sini sudah benar ya, teman-teman. 172.16.1.1/24. Oh, sorry. Ternyata di sini harusnya itu 1.2 ya, teman-teman. 1.2. Sudah, kalian enter. Dan bisa kita print lagi tuh ya, teman-teman. Kita print di sini.
Nah, jadi ini sudah benar ya teman-teman. 172.16.1.2/24 ya teman-teman. Dan sini bisa kita tes ping saja. Ping 172.16.1.1 jika sudah kalian enter. Dan bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil melakukan ping ke router ESP2 ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi di sini kita selanjutnya akan tambahkan root list juga tambahkan klien ya teman-teman. Jadi kan kita sudah menambahkan untuk si customer ini adalah tadi agar terhubung ke si routernya ya teman-teman. Tapi dia masih belum kita sambungkan terhadap internet ya teman-teman. Kita harus menyambungkan si router customer ini ke internet ya teman-teman. Jadi untuk menggabungkannya di sini kita akan menggunakan Romon ya teman-teman. Jadi caranya itu adalah kalian ketik di mikrotiknya ini tool, lalu Romon, kalian set enable sama dengan yes. Nah, jika sudah di sini kalian ketik lagi tool Romon sama dengan print di ini untuk mengecek bahwa apakah dia sudah enable atau teman-teman bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah ter-enable dan kita di router ESP1 dan 2 nya juga jangan lupa kita aktifkan si Romonnya teman-teman. Jadi kita ke tools lalu di sini Romon enable, jika sudah apply oke. Dan di ESP2 nya juga jangan lupa ya teman-teman, di sini kita Romon tool Romon enable apply oke. Sebentar. Sudah. Nah, jadi di sini bisa kita login saja via Romon ya teman-teman. Di sini di router ESP1 kita klik yang open new winbox ya di sini ya teman-teman. Kita bisa open new winbox di sini. Jika sudah, di sini kita langsung saja connect to Romon ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah terhubung ke Romon, di mana ada dua Romon sini, tapi di sini kita klik yang mikro teman-teman, karena kita tidak perlu login ke ESP2, karena untuk ESP2 ini kita sudah bisa lakukan login winbox dengan sendirinya ya teman-teman, tidak memerlukan Romonnya. Jika sudah di sini kita double klik saja untuk login. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi ini dia untuk tampilan si winbox-nya, dan selanjutnya di sini kita langsung saja pergi ke menu IP dan pergi kita ke menu root ya teman-teman. Di sini kita tambahkan untuk si root list ya teman-teman. Jadi kita tunggu sebentar di sini. Nah, kita tunggu tampilannya seperti ini dan kita saja klik new di sini ya teman-teman untuk menambahkan si root list-nya ya teman-teman. Nah, untuk di ST address-nya ini kita biarkan saja 0.0.0.0/0 agar nantinya karena IP address atau IP internet itu kan banyak ya teman-teman. Jadi kita biarkan saja 0.0.0/0 ini agar dia mencakup semua ininya ya teman-teman, semua IP tersebut ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya sih kita untuk gateway-nya kita masukkan yang pertama itu dari si gateway yang di ESP1 ya teman-teman, di mana itu IP-nya adalah 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian apply lalu oke ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, kita tunggu sampai dia muncul tanda AS seperti ini ya teman-teman. Artinya di sini dia sudah aktif dan S-nya itu adalah statik ya teman-teman. Berarti dia ditambahkan secara statik. Nah, selanjutnya di sini bisa kita tambahkan lagi untuk yang selanjutnya itu yang mengarah ke ESP2 ya teman-teman. Di mana untuk ESP2 itu adalah gateway-nya 172.16.1.1 ya teman-teman. Dan jika sudah kalian apply lalu oke. Nah, di sini
cara agar menghilangkan AS plusnya ini, kalian bisa mau mendisable salah satunya ya teman-teman. Jadi misalkan di sini kita disable yang dari si ESP1, kita disable ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita disable dan dia sudah bisa digunakan ya teman-teman. Nah, jadi di sini tanda tambahnya itu bisa hilang ya teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk si config untuk menambahkan si root list-nya. Tapi di sini saya ingin ingin menggunakan si root list yang dari si ESP1 ya teman-teman. Jadi saya ingin menggunakan yang ESP1 dan di sini bisa kita disable saja untuk yang di ESP2 ya teman-teman. Jika sudah kita disable, di sini bisa kita ke new terminal untuk mengecek apakah dia sudah bisa ping 88 atau belum ya teman-teman. Nah, jadi sini bisa kita ctrl-c saja dan di sini bisa kita ketik seperti ini ya teman-teman, ping 8.8.8. Nah, sudah bisa kita ping 88 di sini. Apakah dia sudah bisa atau belum ya teman-teman? Nah, ternyata di sini belum bisa. Bisa kita cek dulu di sini untuk root list-nya. Kita enable-kan dulu. Nah, di sini sudah. Apakah sudah bisa ya teman-teman? Sebentar, kita tunggu. Oke, di sini masih belum bisa. Di sini bisa kita cek di IP. Kita ke DNS server. Kita setting dulu DNS-nya 8.8.8. Jika sudah kalian apply, lalu oke. Dan di sini bisa kita lakukan lagi ping 88 ya teman-teman. Oke, masih belum bisa ya teman-teman. Ternyata di sini bisa kita cek dulu apakah IP address. Kita cek di IP address, coba. Oke, bisa kita cek dulu di ESP1 dan ESP2 apakah dia bisa ping 88 atau tidak ya teman-teman. Jika misalkan di ESP1 dan 2 ini bisa ping 88, seharusnya di router customernya juga bisa ping 88 ya teman-teman. Jadi kita tes dulu ping 88 di sini. Di sini bisa, oke, di ESP1 bisa. Jika kita cek di ESP2, sebentar ya teman-teman. Oke, ini terminal. Lalu di sini kita ctrl-c dan ping 88. Oke, di sini bisa ya teman-teman. Jadi kita cek dulu apakah ada yang salah di si router ini ya teman-teman, si router customernya. Untuk ini bisa kita coba lagi ya teman-teman. Oke, masih belum bisa. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya sudah berhasil melakukan ping 88 di mana pada sebelumnya itu saya lupa untuk menambahkan si firewall NAT pada router ESP1-nya ini ya teman-teman, di mana si firewall NAT-nya ini itu penting agar bisa untuk mengizinkan akses si router customernya ya teman-teman. Jadi sini saya sudah tambahkan untuk firewall NAT-nya yaitu chain-nya SRC-NAT, out interface-nya Ether 1 dan action-nya itu masih correct ya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil ping 88 dan bisa kita tes lagi ya teman-teman, ping 88 di sini. Nah, di sini kita sudah selesai teman-teman. Kita lihat di sini sudah berhasil. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk menambahkan untuk menambahkan address root list-nya teman-teman. Dan sekarang di sini kita akan menambahkan
eh apa namanya, menambahkan VPC baru ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, agar nantinya hasil dari konfigurasi failover dan load balance-nya ini lebih maksimal, di sini kita akan menambahkan untuk si kliennya ya teman-teman. Jadi di sini kita akan menambahkan VPC sebanyak 2 ya teman-teman. Jadi kita akan menambahkan 2 buah VPC di sini. Kita tambahkan virtual VPC VPCS. Di sini kita di sini tambahkan number of nodes. Untuk add-nya 2. Jika sudah, kalian save. Nah, jika sudah kita save di sini bisa kita sambungkan. Nah, teman-teman, bisa kita sambungkan di sini. Nah, jika sudah kita sambungkan, di sini bisa kita ganti untuk deskripsi namanya agar kita lebih enak ya teman-teman. Jadi untuk VPC 4 ini kita ganti jadi VPC 1, dan di VPC 5 ini kita ganti jadi VPC 2 ya teman-teman. Di sini kita ganti VPC 2. Jika sudah, kita save. Dan di sini kita nyalakan ya teman-teman. Nah, untuk si VPC ini saya ingin untuk si VPC-nya, untuk IP-nya, saya ingin mendapatkannya itu secara IP DHCP saja ya teman-teman. Jadi bisa kita setting dulu pada si router MikroTiknya ini untuk si DHCP servernya teman-teman. Nah, jadi sebelum itu kita akan menggabungkan si interface-nya ini menjadi satu ya teman-teman, agar nantinya kita tidak perlu mengkonfig satu-satu. Jadi kita hanya memerlukan satu interface saja agar keduanya ini bisa langsung mendapatkan IP DHCP. Jadi pertama itu kalian pergi ke menu Winbox, lalu Winbox yang MikroTik ya teman-teman. Lalu kalian pergi ke branch dulu ya pertama teman-teman. Nah, untuk di branch ini kalian klik new. Lalu untuk namanya branch-nya bebas. Teman-teman, di sini saya namakan mungkin branch branch 1 saja teman-teman, branch 1 atau mungkin branch Rafa ya. Branch Rafa, jika sudah kalian apply lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, di sini kalian pergi ke menu ports dan kalian klik new ya teman-teman. Klik new dan kalian pilih interface yang ingin kalian gunakan tadi ya teman-teman, yaitu Ether 3 ya teman-teman, interface yang mengarah ke si kliennya. Jika sudah, kalian apply lalu oke. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk si Ether 4-nya yang mengarah ke si VPC 2 ya teman-teman. Di sini Ether 4, branch-nya pastikan branch Rafa. Jika sudah, kalian apply lalu oke. Nah, jika sudah oke seperti ini, kalian sekarang pergi ke menu IP dan tambahkan untuk IP address dari si interface branch ini ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik, misalkan saya ingin menggunakan IP-nya 10.10.10.1/24. Nah, selanjutnya di sini untuk interface-nya kita ganti ke branch Rafa ya teman-teman. Jika sudah, kalian apply lalu oke. Jika sudah kalian apply dan oke di sini, network-nya sudah muncul ya teman-teman. Jika sudah, kalian pergi sekarang ke menu IP, lalu DHCP server. Nantinya ini adalah menu yang akan membuat si VPC-nya itu mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Untuk DHCP interface-nya di sini kita ganti branch Rafa, lalu kita next. Teman-teman, kita next, lalu next lagi. Next lagi. Next lagi sampai selesai ya teman-teman. Next lagi, di sini DNS servernya sudah benar 8888. Lalu next lagi ya teman-teman. Nah, di sini dia sudah muncul ya teman-teman untuk tampilan DHCP-nya. Nah, jika sudah, di sini jangan lupa kalian untuk IP-nya nanti di firewall-nya ini setting firewall NAT-nya teman-teman, untuk nantinya agar si VPC ini bisa ping 88 ya teman-teman. Di sini kita setting saja untuk generalnya di sini SRC NAT, lalu untuk port interface-nya Ether 1.
Dan untuk actionnya di sini adalah masquerade ya teman-teman. Jika sudah kalian klik OK, lalu jangan lupa tambahkan satu lagi ya teman-teman untuk si Ether auto interface-nya itu Ether 2 ya teman-teman, karena kan kita ini memiliki 2 ISP ya teman-teman. Jadi untuk firewall ini 2 ya teman-teman. Jadi kalian apply lo oke. Oh sorry sebentar. Oke, sini bisa kita remove salah satu dan di sini kita setting dulu. Ternyata saya lupa mengganti actionnya. Di sini masih masquerade ya teman-teman. Masih accept. Jadi di sini kita ganti masquerade. Jika sudah kalian apply lalu oke. Sebentar. Masquerade. Apply, oke. Nah, di sini kita tunggu sampai berubah. Sebentar. Oke, di sini sudah kita setting ya teman-teman. Jika sudah, kita pergi ke si Pinet Lab-nya lagi dan sih kita bisa buka untuk VPC 1 dan 2-nya ya teman-teman. Kita buka VPC 1 dan 2, lalu tinggal kita request saja ya teman-teman IP DHCP. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, oke, ini bisa kita request IP DHCP lagi ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah berhasil seharusnya sebentar. Nah, di sini kita mendapatkan IP-nya itu 10.10.10.254/24 ya teman-teman. Untuk gateway-nya 10.10.10.1. Nah, selanjutnya kita ke VPC 2 di sini. Dan bisa kita lakukan testing, bisa kita lakukan untuk request IP DHCP-nya ya teman-teman. Di sini IP DHCP. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah berhasil. Dan kita lihat IP yang kita dapatkan adalah 10.10.10.253/24 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini, ini bisa kita langsung saja tes ping ya teman-teman, ping 88. Apakah dia sudah terhubung ke internet atau belum ya teman-teman. Ini ping 888 dan kita enter. Bisa kita lihat bahwa di sini dia untuk si VPC 1 sudah bisa ping 88. Nah, jadi kita akan lakukan ping Google. Untuk ping Google ini jangan lupa kalian untuk IP DNS-nya itu kalian set ya teman-teman, IP DNS 8.8.8.8. Jika sudah kalian show IP ya teman-teman agar kita lihat apakah untuk si DNS-nya sudah terganti. Di sini DNS-nya sudah 88888 dan bisa kita langsung saja ping Google ya teman-teman, ping google.com. Jika sudah kalian enter. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil melakukan ping google.com ya teman-teman. Dan bisa kita lakukan juga trace di sini. Trace 8.8.8.8 ya teman-teman. Jika sudah kalian enter. Dan bisa kita untuk trace ini dia adalah destinasi atau dia melewati jalur mana saja untuk terhubung ke si 88 ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini juga kita cek untuk VPC 2-nya. Apakah dia sudah bisa ping 88 ya teman-teman. Ping 8.8.8.8. Kita enter. Di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Dan selanjutnya kita juga lakukan ping Google, yaitu kita set juga IP DNS-nya 8.8.8. Jika sudah, langsung saja kita ping Google ya teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini bahwa dia juga sudah berhasil melakukan ping google.com ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia untuk setup topologi dan juga untuk menghubungkan si router dan VPC kliennya ini menggunakan root list dan juga menghubungkan ke internet ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi karena kita sudah men-setting topologinya, jadi langsung saja kita pergi ke konfigurasi file overnya ya teman-teman.
Nah, jadi sebenarnya bisa kita lihat bahwa di root listnya ini dari dua routernya itu dia sudah termasuk konfigurasi failover ya teman-teman. Tapi jika kita menggunakan disable enable itu akan eh, terlalu ribet ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memberitahu cara konfigurasi failover yang lebih simple ya teman-teman. Jadi sini kita enable saja dulu untuk si root list yang mengarah ke ESP2. Nah, di mana di sini kita akan fokus ke namanya itu distance ya teman-teman. Jadi untuk si distance ini semakin besar jumlah distance-nya, maka dia tidak akan maka yang akan diprioritaskan itu adalah uh, root list root list yang paling kecil ya teman-teman. Jadi adalah si IP yang paling kecil ya teman-teman. Jadi kan di sini misalkan distance-nya ini 1 dan 1 ya teman-teman. Jadi ini keduanya sama. Misalkan di sini saya ingin menggunakan si root apa namanya? Menggunakan gateway dari si ESP2. Nah, sedangkan untuk si ESP1-nya ini saya tidak ingin menggunakannya. Untuk si distance-nya di sini bisa kita naikkan ya, teman-teman. Jadi untuk distance-nya di sini bisa kita naikkan. Jadi misalkan di sini distance-nya itu jadikan 10. Jika sudah kalian apply, lalu oke. Dan bisa kita lihat bahwa di sini dia yang diprioritaskan adalah si router dari SP2-nya ya, teman-teman. Jadi yang terhubung itu yang diprioritaskan dari si router ESP2. Untuk si router ESP1-nya ini dia tidak aktif ya teman, bukan tidak aktif tapi tidak diprioritaskan. Nah, jadi di sini dia sebenarnya sudah selesai untuk si konfigurasi failovernya. Tapi di sini saya ingin menambah kasus ya teman-teman. Jadi misalkan sebentar dulu. Jadi, nah sedangkan jika ingin kita berganti lagi, misalkan ingin menggunakan ESP1 dan ESP2-nya ini tidak diprioritaskan atau tidak digunakan, untuk si ESP2-nya di sini bisa kita ganti, untuk distance-nya bisa kita tambahkan misal ke 20 ya teman-teman. Jadi kita untuk distance-nya 20, apply lalu oke. Dan kita lihat bahwa di sini untuk si untuk si root dari si ESP1-nya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Jadi dia akan memprioritaskan distance yang paling kecil dari root by default-nya ya teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya ingin menambahkan kasus di mana misalkan untuk si ESP1 ini untuk ingin saya blokir ya teman-teman. Misalkan ada terjadi masalah nih di ESP1, yaitu di ether satunya tadi. Jadi misalkan kita pergi ke interface di sini. Untuk si ether satunya bisa kita disable ya teman-teman. Jadi kan ini kan ada dua jalur ya teman-teman, ether 1 dan ether 2. Saya ingin menambahkan studi kasus di mana ceritanya untuk si ether satunya ini dia terblokir ya teman-teman, dan yang bisa digunakan hanya si ether 2 ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa disable saja untuk si ether satunya. Di sini di Winbox kita di sini kita disable untuk interface router 1 ether 1 ya teman-teman. Ether 1 di sini kita disable. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, oke teman-teman. Jadi sini kita kan ke close dari Winbox-nya ya teman-teman, karena kita tadi konektor romonnya via via router ESP1. Nah, jadi kita di sini bisa tambahkan saja kita connect via roaming ganti dari si ESP2 ya teman-teman. Sini kita konektor roamingnya di sini ya teman-teman, konektor roaming. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di sini sudah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita tinggal masuk ke MikroTik ya teman-teman. Di sini di MikroTik, kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat bahwa di ether satunya sudah terdisable ya teman-teman.
Dan di sini kita pergi saja ke root list. Di mana di root list ini kita bisa lihat bahwa di sini dia sudah use, dan bisa kita lihat bahwa untuk si yang mengarah ke ESP2-nya sini dia sudah aktif ya teman-teman. Jadi untuk di sini itu keterangannya invalid, unreachable, static, offloaded. Artinya di sini dia tidak bisa digunakan atau ada kendala ya teman-teman. Dia intinya tidak aktif. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk konfigurasi file over ya teman-teman. Baik teman-teman, jadi di sini kita akan mengulik lebih lanjut lagi tentang fitur-fitur atau kinerja dari si file over ini ya teman-teman. Jadi untuk fitur yang akan kita bahas atau ulik di sini yaitu adalah check gateway ya teman-teman. Nah, untuk check gateway ini contoh misalkan kita ambil saja sebuah kasus ya teman-teman. Jika misalkan dari si ESP1 ini untuk gateway-nya ini terdisable atau mengalami sebuah masalah ya teman-teman dari sisi router ESP1 sehingga gateway-nya itu terdisable atau mati ya teman-teman. Nah, di sinilah fungsinya dari check gateway ini ya teman-teman, di mana nantinya dia akan mengecek apakah si gateway-nya ini nyala atau tidak ya teman-teman. Jadi bisa kita langsung saja untuk cek gateway-nya itu. Di sini caranya adalah kita pergi ke Winbox. Di Winbox kalian pergi ke root list ya teman-teman. IP routes. Di root list ini kita bisa lihat bahwa di sini untuk yang aktif di sini adalah si router berapa tadi, si yang mengarah ke ESP1, sedangkan untuk si yang ESP2-nya ini dia S ya teman-teman di sini. Nah, jadi caranya itu di sini kita double klik saja pada IP yang mengarah ke si ESP1, dan di sini kita bisa tambahkan check gateway ya teman-teman. Nah, untuk check gateway ini di sini ada beberapa macam ya teman-teman. Ada ping, ARP, BFD multi-hop ya teman-teman. Nah, untuk di sini saya menggunakan ping, di mana nantinya di sini dia akan melakukan ping dalam beberapa waktu, beberapa kali ya teman-teman. Jadi dia akan melakukan ping. Jadi jika sudah di sini kita apply lalu oke. Nah, di sini bisa kita sudah menambahkan untuk cek gateway-nya ya teman-teman. Dan sekarang bisa kita disable saja untuk gateway dari si router ESP1 di sini. Di router ESP1 kita pergi ke menu IP dan addresses. Di sini kita bisa disable untuk IP Ether 2-nya ya teman-teman. Di sini kita disable dan kita lihat apakah di sini dia terganti ya teman-teman. Untuk si IP untuk si failover-nya ya teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini dia sudah bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah mati ya teman-teman. Seharusnya bentar lagi di sini dia berganti menjadi AS untuk si router ESP2-nya ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah aktif ya teman-teman untuk si IP dari si router ESP2-nya ya teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk si fitur check gateway ini ya teman-teman, dimana jika ada gateway yang memiliki masalah, nantinya dia akan melakukan cek pada gateway itu apakah dia bisa terhubung atau tidak, dan nantinya jika tidak bisa terhubung maka akan berganti ke si router ESP yang lain ya teman-teman, misalkan ke si ESP2. Nah, jadi mungkin bisa kita cukupkan untuk pembelajaran tentang failover ya teman-teman. Saya akan yang pertama itu menggunakan konfigurasi yang paling simple ya teman-teman, yaitu konfigurasi ECMP ya teman-teman. Dimana caranya itu di sini cukup kalian untuk
si distance-nya ini kalian samakan saja ya teman-teman. Kenapa disamakan? Karena yang saya jelaskan tadi bahwa untuk load balance ini adalah fitur di mana dia membagi kinerja dari si masing-masing router ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan dua-duanya aktif ya teman-teman. Jadi ini aktif dengan kedudukannya sama, di mana distance-nya sama ya teman-teman. Nah, karena yang kita gunakan nantinya adalah kedua router ISP tersebut ya teman-teman. Jadi router ISP 1 digunakan dan router ISP 2 digunakan teman-teman. Nah, jadi di sini dia sudah ya teman-teman untuk konfigurasi load balance-nya. Jika sudah, di sini kita bisa uji coba di mana di VPC-nya bisa kita uji coba di sini ya teman-teman. Ya, di sini bisa kita tutup dulu, kita buka ulang. Jadi di sini kita buka VPC 1 dan VPC 2. Oke, di sini kita tunggu ya teman-teman. Oke, di sini belum terbuka. Sebentar. Ini bisa kita tutup dulu. Di sini kita buka VPC 1. Oke, bisa kita show IP. Dia masih ada IP-nya atau tidak ya teman-teman? Kita show IP di sini. Nah, di sini IP-nya masih ada. Lalu kita buka VPC 2. Di sini bisa kita cek juga show IP. Nah, jika sudah, di sini kita bisa langsung saja tes ping ya teman-teman. Apakah dia sudah bisa terhubung atau belum ya teman-teman dengan internet. Di sini kita ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Jika sudah, kita enter dan bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita bisa langsung saja kita trace untuk 8.8.8-nya. Kita lihat dia melalui IP yang router ISP yang mana ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk si VPC 1, jika dia ping ke internet, dia akan melalui si bridge ini ya teman, si bridge interface bridge, lalu dia akan melewati si gateway 192.168.1.1 ya teman-teman. Jadi dia akan melalui si router ISP 1. Nah, jika untuk si VPC 2 di sini kita tes ping apakah dia sudah berhasil. Apa nih ya teman-teman? Kita tes ping di sini. Oke, di sini ternyata dia time out. Sebentar, bisa kita cek bahwa di sini untuk si mungkin oke, sini bisa kita lihat dulu di router ISP 2. Ternyata saya belum menambahkan firewall NAT. Dan kita bisa lihat sebentar ya teman-teman. Apakah dia bisa ping atau belum ya teman-teman. Di sini kita oke ya. Sudah. Di sini kita pergi ke pinet tab lagi dan coba kita ping apakah dia sudah bisa atau belum ya teman-teman. Kita ping 888 dan ternyata masih belum bisa ya teman-teman. Berarti ada masalah di si router ISP-nya ya teman-teman, di mana di sini kita cek di IP DNS. Udah. Firewall. Kita cek di NAT-nya. Ternyata di sini dia belum ini ya teman-teman, actionnya belum kita ganti ke masquerade. Kita ganti dulu masquerade apply, lalu oke. Di sini sudah kita ganti. Oke teman-teman, jadi sini kita bisa cek apakah dia sudah bisa ping atau belum. Kita ping 88 di sini ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah berhasil ya teman-teman. Tadi ada saya lupa mengganti action dari si firewall NAT-nya ya teman-teman. Dan sekarang bisa kita trace untuk kita lihat apa dia melalui
ESP mana ya teman-teman untuk si VPC2 ini. Enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk si VPC2 ini dia melalui si router ESP2 ini ya teman-teman. Jadi dia melalui si bridge ini, interface bridge, lalu dia melalui Ether 2 gateway-nya di sini router ESP2, lalu ke Ether 1 dan menuju ke internet ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa dia melewati gateway yaitu 172.16.1.1 ya teman-teman. Nah, bisa juga kita lakukan tes ping Google apakah dia sama atau tidak teman-teman. Ping google.com di sini. Ping google.com. Di sini dia sudah bisa melakukan ping Google dan kita cek apakah dia untuk trace untuk ke google.com ini dia melalui jalur mana ya teman-teman. Di sini kita trace google.com. Nah, sedang untuk si VPC1 ini jika dia ingin terhubung ke atau melakukan ping ke Google, dia akan melalui si router ESP2 ya teman-teman. Bisa kita di sini bahwa dia melalui gateway dari Ether 2 di router ESP2 yaitu 172.16.1.1. Sedangkan untuk di VPC2 di sini bisa kita cek bahwa apakah dia bisa ping Google atau belum ya teman-teman. Kita cek ping google.com di sini. Kita lihat dia sudah berhasil. Dan sekarang di sini kita tinggal trace ya teman-teman. Kita trace google.com. Dan kita cek bahwa di sini dia sama juga ya teman-teman. Dia melalui si ESP2 ya teman-teman. Nah, oke. Jadi itu teman-teman untuk si konfigurasi load balance menggunakan load balance LCMP ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas fitur traceroute, di mana untuk fitur traceroute ini dia sama seperti trace pada VPC ya teman-teman, di mana fungsinya untuk mengecek jika router ini dia melakukan ping ke internet atau ke web seperti Google, dia melewati gateway yang mana ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ke fiturnya. Di sini kita pergi ke Winbox di router MikroTik ya teman-teman. Jika sudah, di sini kalian pergi ke Tools dan di Tools ini kalian cari yang namanya Traceroute ya teman-teman. Jika sudah, kalian klik dan di sini bisa kalian buka saja ya teman-teman. Traceroute-nya bisa kalian perbesar. Nah, jadi di sini bisa Traceroute-nya ini bisa kita masukkan untuk si IP, misalkan kita ingin menuju ke internet yaitu 8.8.8.8 ya teman-teman. Di sini kita masukkan 8.8.8.8. Jika sudah, protokolnya kita gunakan ICMP dan sekarang di sini bisa kita start ya teman-teman. Jika sudah kita start, kita tunggu dan kita lihat bahwa di sini dia jika ingin ke internet itu dia melewati route gateway 192.168.1.1 ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita bisa stop dan di sini bisa kita ping misalkan ke website lain selain Google ya teman-teman, misalkan Facebook. Nah, kan kita tidak tahu untuk si IP dari Facebook itu berapa. Nah, untuk cara mengetahuinya, di sini kita bisa buka CMD ya teman-teman. Di CMD, kalian ketik NS lookup, lalu kalian ketikkan web yang ingin kalian masukkan ya teman-teman. Misalkan facebook.com. Di sini saya sudah lakukan, tapi saya lakukan lagi ya teman-teman. Facebook.com di sini enter dan di sini bisa kita lihat untuk IP-nya itu adalah 157.140.208.35. Nah, di sini bisa kita salin saja ya teman-teman. Di sini kita copy dan bisa kita paste di sini ya teman-teman. Nah, 157.240.208.35 ya teman-teman untuk si IP dari si Facebook-nya.
Nah, untuk di sini protokolnya masih ICMP dan jika sudah kita start saja ya, teman-teman. Nah, sini kita start dan bisa kita lihat bahwa jika si router ini ingin ping ke Facebook, dia melewati gateway 172.168.16.1.1. Lalu di sini juga muncul bahwa dia juga bisa dia juga melakukan dari 192.168.1.1 ya, teman-teman. Jadi dia bisa melewati keduanya. Nah, jika sudah kita stop saja dan sekarang bisa kita cek di VPC-nya ya, teman-teman. Apakah dia bisa ping ke Facebook atau tidak ya, teman-teman. Jadi di sini bisa kita ping dulu. Untuk pingnya itu tadi adalah dari IP Facebooknya itu adalah berapa tadi, teman? Adalah 157.240.208.35 ya, teman-teman. Jadi kita ketik sini ping 157.2 tadi berapa? Di sini 240.208.35. Nah, jika sudah kita enter dan kita lihat bahwa di sini untuk VPC 1 dia bisa ping ke Facebook ya, teman-teman. Jadi bisa kita lakukan saja di sini, kita trace ya, teman-teman. Kita trace di sini apakah dia bisa trace atau tidak. Nah, bisa kita lihat bahwa jika kita trace dia melewati 192.168.1.1 ya, teman-teman, untuk terhubung ke Facebook. Nah, jadi selain Facebook juga masih bisa website lainnya, teman-teman. Asalkan yang kalian ketik itu domainnya benar. Jadi misalkan di sini nslengkap selain facebook.com, misalkan YouTube mungkin youtube.com. Nah, jika sudah kalian enter dan kita lihat di sini ternyata IP-nya kita ambil salah satu, misalkan ya 142.251.10.190 ya, teman-teman. Jadi kita ketikkan saja di di sininya ya, teman-teman. Di terminal Pinet Lab di sini kita lakukan ping. Tadi berapa IP-nya itu adalah 142.251.10.190. 142.251.10. Ya kan tadi berapa? 10 benar. Lalu 190 ya, teman-teman. Titik 190. Jika sudah, sini kita enter. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil melakukan ping ke YouTube ya, teman-teman. Dan di sini bisa kita trace dia melalui si root by default yang mana ya, teman-teman? Default root yang mana ya, teman-teman? Jadi sini kita ketik trace, lalu IP-nya sudah. Jika sudah, di sini kita enter ya, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sini dia melalui gateway 192.168.1.1 ya, teman-teman, untuk terhubung ke youtube.com ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi itu dia untuk pembahasan traceroute. Baik, teman-teman, jadi selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi load balance, tetapi untuk bandwidth-nya itu berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kita lihat pada Winbox. Di sini kan kita sebentar. Pada Winbox di sini kita kan memiliki dua gateway ya, teman-teman, pada si IP root list-nya, di mana di sini kita ke menu routes, jadi kita memiliki dua ya, teman-teman. Jadi kan di sini hitungannya bandingannya 50-50 ya, teman-teman. Teman-teman, jadi 50 banding 50. Jadi jika kita ingin trace ke web ataupun ke internet, dia masih random ya, teman-teman. Yang muncul itu adalah si rootnya yang 192.168.1.1 atau 172.16.1.1 ya, teman-teman. Nah, jadi agar kita di sini ingin membedakan bandwidth-nya, misalkan saya ingin menggunakan bandwidth 1:4 ya, teman-teman. Jadi di sini
Untuk yang satunya itu saya menggunakan yang ESP1, dan yang untuk perbandingan partnya saya menggunakan ESP2 ya teman-teman. Jadi contohnya itu bisa di sini ya teman-teman. Kita double klik saja pada si apa namanya? Si default root yang ESP2, dan di sini bisa kita copy ya teman-teman. Kita copy lalu apply. Lalu kita bisa copy lagi. Lalu apply lagi. Dan terakhir kita copy lagi dan apply lagi ya teman-teman. Sehingga dia menjadi 4 kolom seperti ini. Nah, jadi ini dia sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi load sudah selesai untuk konfigurasi load balance, tetapi berbeda bandwidthnya. Jadi di sini bandingannya itu 1:4 ya teman-teman. Jadi bisa kita tes di threshold di sini. Bisa kita tes misalkan ping 88 ya teman-teman. Kita cek apakah dia melalui gateway yang mana. Jika sudah kita start ya teman-teman, kita start. Nah, di sini dia kan masih 192.168.1.1, berarti ini masih gateway dari router ESP1 ya teman-teman. Nah, mungkin ini karena untuk si internet atau si Google ini dia masih terlalu masih terlalu ringan ya teman-teman. Jadi kita coba untuk misalkan ke web yang lebih berat, misalkan seperti YouTube ya teman-teman. Di sini YouTube di sini Facebook ya teman-teman. Kita coba ping ke Facebook, apakah dia melalui yang satu atau dua. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dia melalui si gateway kedua ya teman-teman. Nah, oke. Jadi lalu juga bisa kita cek di VPC-nya ya teman-teman. Dia melalui yang mana ya teman-teman. Nah, jadi di VPC 1 bisa kita cek di sini. Untuk VPC 1 bisa kita trace saja, langsung trace 8.8.8. Nah, bisa kita lihat dia masih menggunakan 192.168.1.1. Dan misalkan kita trace ke YouTube mungkin ya teman-teman. Kita trace ke YouTube atau Facebook. Di sini misalkan kita trace Facebook ya teman-teman. Sini 157.208.208.35 ya teman-teman. Jika sudah kita enter, dia masih menggunakan yang ESP1, dan di sini bisa kita cek mungkin di YouTube ya teman-teman, di VPC 2 di YouTube kita enter, dia juga masih menggunakan ESP1 ya teman-teman. Oke, jadi itu dia untuk si konfigurasi atau mungkin konfigurasi load balance dengan berbeda bandwidth ya teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi load balance menggunakan metode route rules ya teman-teman. Nah, jadi selain load balance ini konfigurasinya selain metode SMP, itu juga masih ada metode lain seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu route rules, dan juga ada metode mangle ya teman-teman. Nah, jadi sekarang di sini saya akan menggunakan metode route rules dulu, dimana untuk metode route rules ini kita akan nanti menggunakan SRC address ya teman-teman. Nah, jika kita menggunakan SRC address, tentunya kita harus menggunakan IP statik ya teman-teman. Jika kita menggunakan IP DHCP, itu nantinya akan amburadul atau akan berantakan ya teman-teman. Nah, jadi untuk IP statiknya sudah saya tambahkan di sini, yaitu untuk di VP1 saya menggunakan IP 10.10.10.11/24 ya teman-teman. Dan untuk di VPC 2 saya menggunakan IP-nya itu 10.10.10.12 ya teman-teman. Tentunya slash 24. Nah, jadi di sini tidak saya tunjukkan karena seharusnya kalian juga sudah tahu bagaimana cara untuk menambahkan si IP dari IP statik di VPC ini ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita ke cara konfigurasinya, dimana sekarang kalian pergi ke Winbox.
Di Winbox ini kalian pilih ke menu root list ya teman-teman. Dan di menu root list ini dari atas sampai bawah ini, dari yang dari atas sampai bawah ini bisa kalian hapus ya teman-teman, atau disable. Tapi sini saya coba hapus saja. Di sini saya saya disable saja ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya hapus bentar. Nah, di sini bisa kita disable atau dihapus. Kalian bisa pilih disable atau dihapus. Nah, di sini kita sekarang pergi ke menu rules ya teman-teman. Sebentar. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke menu routing ya teman-teman. Di menu routing ini kita pergi ke menu rules. Di mana di menu rules ini kalian klik new ya teman-teman. Nah, di new ini kalian tambahkan untuk si src address-nya ya teman-teman. Nah, src address-nya ini dia adalah address dari si VPC 1 dan 2-nya itu ya teman-teman. Jadi misalkan di sini untuk yang pertama itu kita gunakan VPC 1, yaitu tadi address-nya adalah 10.10.10.11/24 ya teman-teman. Nah, untuk tabelnya di sini tabel ini itu adalah tabel yang nantinya muncul pada si VPC satunya itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk cara menambahkan tabelnya itu adalah kalian pergi ke menu routing, lalu tables, dan kalian klik new ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa kalian ganti saja untuk name-nya, misalkan VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Di sini lalu FIB-nya kalian centang, lalu oke. Lalu di sini kalian klik new lagi, dan di sini kita ganti namanya jadi VPN 2 ya teman-teman. VPC ya teman-teman, VPC 2. Lalu FIB-nya kalian centang, lalu kalian apply, lalu oke. Jika sudah, sekarang kalian balik lagi ke bagian di routing rules-nya. Di sini untuk tabelnya kita ganti ke VPC 1 ya teman-teman, karena ini adalah IP dari si IP VPC 1 ya teman-teman. Jika sudah, kalian apply, lalu oke. Nah, di sini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Jadi di sini di Winbox, sorry ini ketutup ya teman-teman. Di sini kita klik new Winbox. Kita connect to Roman ya teman-teman. Kita login Romannya menggunakan si ESP2. Nah, di sini kita double klik saja. Nah, di sini kita sudah masuk dan bisa kita lihat di menu routing ya teman-teman. Di menu routing rules di sini kita klik new dulu ya teman-teman. Oh, sudah ya. Jadi di rules ini, di menu rules kita sudah tambahkan. Ini saya menambahkan ya teman-teman. Jadi kelebihan untuk menambahkannya. Nah, sekarang di sini kita src address-nya kita ketik lagi. Untuk si IP dari VPC 2-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.12. Nah, jangan lupa untuk si grafiknya yaitu size 24 ya teman-teman. Dan sekarang untuk tabelnya di sini kita tambahkan VPC 2 ya teman-teman. Jika sudah, kalian enter, apply, lalu oke. Jika sudah kalian apply lalu oke, di sini kalian pergi ke menu IP, lalu kalian ke menu routes, dan di sini kalian klik new ya teman-teman. Nah, di new ini kalian masukkan untuk gateway-nya itu seperti semula tadi, yaitu yang pertama itu dari si ESP1, di mana kita pilih IP dari interface yang mengarah ke si router customer ya teman-teman. Jadi IP-nya itu 192.168.1.1 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kalian perhatikan untuk si routing table-nya di sini kita ganti ke VPC 1 ya teman-teman, karena yang kita gunakan itu nantinya adalah si VPC 1 yang akan terhubung ke si ESP1 ya teman-teman. Jika sudah, ini kalian apply lalu oke ya teman-teman. Nah, juga kita bisa lihat di sini bahwa untuk di sini untuk tabelnya si VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Jadi untuk tampilannya di VPC 1
Dan di VPC 2 ini karena belum ditambahkan, jadi langsung saja kita tambahkan di sini. Ya teman-teman, kita klik new lagi. Lalu di sini kita masukkan IP dari si interface router ESP2 yang mengarah ke si router customer, yaitu 172.16 atau .16.1.1 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita tambahkan si routing table-nya menjadi VPC 2. Jika sudah, kalian enter, apply, lalu oke ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah selesai untuk menambahkan si apa namanya, load balance-nya ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita tes saja langsung ya teman-teman di VNet Lab-nya, apakah dia sudah bisa ping ke router ESP1 ya teman-teman. Jadi kita di sini ping 88. Nah, di sini kita sudah bisa ping. Dan kita coba apakah dia bisa trace-nya itu ke ESP1 atau tidak ya teman-teman. Trace 8.8.8. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah trace-nya ke ESP1 ya teman-teman. Nah, dan juga misalkan kita trace yang lain juga seperti ke mungkin trace ke Facebook ya mungkin ya teman-teman. Nah, di sini dia juga ke ESP1. Sedangkan kita cek di VPC 2 untuk pingnya, kita tes ping 88 dulu ya teman-teman. Ping 888, apakah dia sudah bisa, dan dia di sini sudah bisa ping 88 ya teman-teman. Nah, selanjutnya bisa kita tes trace ya teman-teman, apakah dia sudah terhubung ke si ESP2 ya teman-teman. Trace 8.8.8, enter. Oh, oke, ternyata di sini dia belum terkoneksi dengan si apa namanya, si ESP2-nya. Jadi di sini bisa kita cek ya teman-teman. Untuk si routingnya di sini routing rules sudah ya teman-teman. Sini bisa 2. Lalu untuk di menu IP dan di roots-nya di sini sudah. Oke, oh jadi di sini saya lupa menambahkan untuk si routing mark-nya ya teman-teman. Jadi untuk si routing mark-nya di sini kita ganti ke VPC 2 jika sudah kalian apply, lalu oke. Dan di VPC 1 juga ya teman-teman. Di sini main-nya kita ganti ke VPC 1 ya teman-teman. Sudah kalian apply, lalu oke. Nah, di sini sudah saya settingnya teman-teman, dan bisa kita cek juga di sini apakah dia sudah berganti ke si ESP2 ya teman-teman. Oke, kita coba ping 88 ya teman-teman. Ping 88. Oke, kita cetar LC dulu di sini. Oke, kita coba trace. Oke ya teman-teman, jadi ternyata di sini belum ini ya teman-teman. Kita coba ping di router di VPC 1. Oke, untuk destination networknya gak ada teman-teman. Jadi kita coba cek di sini. Coba kita tambahkan DHT address-nya itu mungkin 92.
Bentar ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk si ininya sudah selesai teman-teman, untuk si VPC-nya, di mana untuk konfigurasinya itu tadi sebenarnya sudah berhasil sampai di tes 88 ini ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi kalian tidak perlu tadi menambahkan si apa namanya si root marknya teman-teman, itu tidak perlu. Dan itu dia untuk si konfigurasi load balance menggunakan metode root rules ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi untuk konfigurasi terakhir ini adalah konfigurasi load balance mangle ya teman-teman, dimana nama lainnya mungkin load balance firewall mangle ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan menggunakan firewall. Nah, jadi langsung saja kita untuk cara konfigurasinya, dimana di sini kita pergi pada menu Winbox. Di Winbox kalian pergi ke menu root list ya teman-teman. Di menu root list ini untuk di menu routingnya, di rules-nya bisa kalian hapus dulu ya teman-teman. Di sini bisa kalian hapus, kita remove. Nah, jika sudah, kalian pergi ke menu IP lalu ke routes, dan untuk konfigurasi sebelumnya di sini bisa kita remove atau disable ya teman-teman. Cuman di sini saya remove ya teman-teman. Jika sudah kita remove, di sini kita akan pergi ke menu firewall ya teman-teman. Jadi kita ke menu IP lalu ke menu firewall, dan di sini kita pergi ke menu mangle. Nah, di menu mangle ini kalian klik new, dan di sini chainnya ini kita gunakan pre-routing. Lalu untuk SRC address-nya di sini kita gunakan yaitu dari IP dari si VPC satunya ya teman-teman. Jadi nantinya kita akan menambahkan dua, yaitu VPC 1 dan VPC 2. Sini kita 10.10.10.1 ya teman-teman. Sorry, 11 ya teman-teman. Jika sudah, di sini kalian pergi ke menu action. Oh ya, jangan lupa untuk actionnya di sini kita gunakan mark routing ya teman-teman. Dan di mark routing ini, new routing marknya kalian ganti. Di sini kita tambahkan dulu untuk new routing marknya, dimana di sini kita ke tables, dan di sini kita klik new ya teman-teman. Lalu untuk namanya bisa kalian ganti menjadi root strip ESP strip 1 ya teman-teman. Ya sudah, kan apply lalu oke. Dan satu lagi yaitu root strip ESP strip 2 ya teman-teman. Jika sudah, kalian enter, apply lalu oke. Dan di sini mainnya kalian ganti ya teman-teman, ESP 1. Sini kita ganti ke ESP 1 teman-teman. Oh ya, sebelum itu di sini di IP di routing rules-nya di sini kalian jangan lupa di routing tables-nya di sini jangan lupa kalian centang FIB-nya ya teman-teman. Di sini saya lupa untuk mencentang FIB-nya. Jadi jangan lupa kalian centang, apply, oke. Agar nantinya di sini dia bisa digunakan ya teman-teman. Di sini root ESP sudah. Untuk generalnya, out interface-nya star 1. Jika sudah, ini kalian apply, oke ya teman-teman. Oh sorry. Nah, ini kalian apply, lalu oke ya teman-teman. Jika sudah, kalian tambahkan satu lagi untuk si router ESP2-nya ya teman-teman, pre-routing SRC address ini untuk VPC 2 10.10.10.12 ya teman-teman. Lalu untuk actionnya di sini kalian ganti ke mark routing lagi ya teman-teman. Sini kalian ganti ke mark routing, dan di sini new routing marknya kalian ganti ke root.
root ESP2 ya teman. Jika sudah, kalian apply lalu oke. Dan di sini kita pergi ke menu roots lagi ya teman-teman. Kita ke menu root list. Dan di sini kalian klik new. Dan kalian tambahkan untuk si gateway-nya dari si ESP1 yaitu 192.168.1.1 ya teman-teman. Jika sudah, di sini untuk routing table-nya kita ganti ke root ESP1 ya teman-teman. Nah, di sini jika sudah, kalian apply lalu oke. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan satu lagi yang mengarah ke router ESP2 yaitu 172.16.1.1. Dan jika sudah, routing table-nya kita ganti ke root ESP2 ya teman-teman. Dan kita apply lalu oke. Nah, dan ini dia sudah selesai teman-teman untuk konfigurasi load balance menggunakan metode Mangle. Nah, sekarang di sini bisa kita tes ping ya teman-teman di VPC 1. Kita ping ya teman-teman. Ping 8.8.8. Dan bisa kita lihat bahwa di sini dia sudah ya teman-teman bisa melakukan ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Dan di VPC 2 juga kita cek dia sudah seharusnya bisa ping juga ya teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat bahwa dia sudah berhasil melakukan ping 8.8.8 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia untuk konfigurasi load balance menggunakan metode Mangle ya teman-teman. Sekaligus itu adalah konfigurasi terakhir di video ini. Nah, oke teman-teman, jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila adanya kesalahan pada video ini. Dan jika kalian suka video ini, silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.